Selamat pagi Sobat Mika, pagi hari ini kami kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Supian Nurrahma yang akan memberikan informasi menarik untuk Anda. Kita mulai dari berita pertama, pasti sudah banyak dari Sobat Mika yang memiliki gadget. Dengan gadget yang kita miliki, banyak hal yang bisa kita lakukan hanya dengan genggaman tangan saja. Namun dari banyak keunggulan, tahukah Sobat Mika, ada beberapa efek negatif yang dihasilkan dari penggunaan gadget yang berlebihan. Pada zaman sekarang, pasti banyak dari Sobat Mika yang memiliki gadget, terutama smartphone. Tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan smartphone pada masa ini sangatlah membantu kita, terutama untuk belajar. Tapi Sobat Mika, banyak juga loh anak-anak yang menggunakan smartphone sampai kecanduan dan lupa waktu. Salah satunya anak kelas 6 SD yang satu ini, Marcel namanya. Saat mendapat hadiah gadget di hari ulang tahunnya, ia sering menghabiskan waktu bermain dan menonton YouTube kurang lebih 6 jam lamanya. Kalau main HP tuh buka aplikasi apa aja? Biasanya Mobile Legends sama YouTube. Jadi main game sama nonton YouTube ya? Iya. Ya kalau disuruh milih, lebih milih main sama teman atau main HP sendiri? Main HP. Sendiri. Iya. Berdasarkan catatan Rumah Sakit Jiwa Cisarua pada bulan Januari hingga Februari 2021, ada 14 anak yang mengalami kecanduan gadget. Sementara pada tahun 2020, pada bulan Januari sampai Desember, total ada 98 anak yang menjalani rawat jalan karena kecanduan gadget. Dari efek gadget sendiri, ketika anak bermain gadget itu kan dia mendapatkan kesenangan yang berulang itu efeknya sama seperti kecanduan narkoba. Makanya kenapa bisa sampai ada kecanduan gadget. Jadi otak itu mempersepsikannya kurang lebih kayak gitu ya, sederhananya. Efek yang mengerikan dari penggunaan gadget yang berlebihan harus dikurangi. Sobat Mika yang masih kecil belum begitu ngerti dengan akibat kebanyakan bermain gadget. Maka dari itu tugas dari orang tua untuk tetap mengawasi anaknya saat menggunakan gadget. Bisa dengan membatasi waktu dalam bermain, mencarikan hobi baru, dan bila sudah terlanjur kecanduan, bisa menjalani psikoterapi. Nah, Sobat Mika, ini ada salah satu cara untuk mengatasi rasa bosan ketika wabah pandemi melanda, yaitu melakukan hobi dan aktivitas di dalam rumah. Seperti yang dilakukan pelajar kelas 1 SMA, merawat hewan peliharaan di dalam rumah. Celio namanya. Ketika kegiatan pembelajaran online berlangsung, ia menyempatkan waktunya untuk merawat kucing peliharaannya. Siswi SMA kelas 1 ini menghabiskan waktunya sehari-hari di rumah dengan merawat hewan peliharaannya. Udah berapa lama memelihara kucing? Dari 5 tahun lebih. Ada kendala gak selama merawat kucing ini? Enggak ada. Kenapa lebih memilih memelihara kucing? Karena lucu. Celio gemar memelihara kucing sejak 5 tahun yang lalu dan sampai sekarang memiliki 7 ekor kucing. Ada beragam jenis ras kucing yang dimilikinya, seperti ras Persia, Angora, dan Blasteran. Semua kucing yang dimilikinya didapatkan dari jalanan dan pemberian orang lain. Kucing yang didapatkannya dari jalanan pada awalnya dalam kondisi yang kurang sehat. Dengan dibantu sang ibu, Celio dapat memulihkan kondisi kucing tersebut dalam keadaan sehat. Selain itu, ada hal unik yang ditemui Celio bersama ibunya ketika merawat kucing-kucing ini. Contohnya, para kucing ini terlihat akur dengan satu sama lain, tanpa adanya pertengkaran antara satu dengan yang lain. Saya Syifa Muhammad Nurzen melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke informasi dari Indonesia bagian timur. Wisata Pantai Tugulufa di Kota Tidore Kepulauan ini bukan hanya sebagai tempat berkumpul, namun juga sebagai ikon Kota Tidore. Bagaimana warga di sana menghabiskan waktu di Pantai Tugulufa? Berikut liputannya. Kota Tidore di Provinsi Maluku Utara ini merupakan kota terluas ketiga di Indonesia. Kota seluas 1.550 km persegi ini
dihuni oleh kurang lebih 64.000 jiwa. Dikelilingi lautan, pantai menjadi tongkrongan favorit warga setempat. Salah satunya adalah Pantai Tugulufa. Baik pemirsa, saat ini saya berada di Pantai Tugulufa, Kota Tidore, Kepulauan. Di pantai ini, masyarakat Kota Tidore biasa menghabiskan waktu sore hari mereka dengan berenang, bermain, ataupun berkumpul bersama keluarga dan teman. Menghabiskan sore hari dengan berenang atau batobo kalau kata orang Tidore bersama teman dan keluarga masih menjadi kegiatan favorit di akhir pekan. Berebutan ban untuk berenang pun terasa lebih menyenangkan. Di ujung jembatan Pantai Tugulufa ini, banyak orang yang biasanya unjuk diri untuk melompat sambil menikmati kesegaran air laut. Selain itu, beberapa orang biasanya memilih untuk sekedar duduk di pinggir jembatan dan bercerita sambil bercanda dengan teman-temannya. Sering biasa kemari kata Rada? Ada Biasa kalau kemari hari apa? hari-hari Minggu Kalau kemari bagi apa? bermain saja. Batobo kata Rada? Kadang-kadang Beberapa orang juga terlihat berjalan santai di sepanjang jalanan pantai. Ditemani asrinya pepohonan dan hamparan lautan di samping jalan, menambah kenikmatan para pejalan kaki. Di sini juga tersedia bangku untuk bersantai, serta halaman luas yang bisa digunakan anak-anak untuk bermain dan berlari. Sobat Mika, dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk buang sampah pada tempatnya, agar lingkungan sekitaran kita bisa tetap bersih dan terjaga, dan bisa dinikmati oleh semua orang. Semoga Pantai Tugulufa bisa terjaga kelestariannya, agar dapat selalu menampung cerita dan momen kehidupan masyarakat Kota Tidore, Kepulauan. Anissa Fitria, Tidore, melaporkan. Berita selanjutnya, Sobat Mika, berkumpul bersama teman tak selalu bermain saja. Seperti anak-anak Tafis di Rumah Laskar Langit ini, menyisihkan sebagian waktu bersama teman untuk menambah ilmu akhirat. Ya baik pemirsa, Al-Quran merupakan kitab yang dimiliki oleh agama Islam, sama halnya seperti anak-anak yang berada di Rumah Laskar Langit. Mereka yang usia terbilang masih muda sudah menjadi tahfiz atau penghafal Al-Quran. Halo Sobat Mika, kalian pernah dengar nggak sih Laskar Langit? Laskar Langit ya, bukan Laskar Pelangi. Ya, Laskar Langit ini merupakan rumah bagi anak-anak yatim yang semangat untuk menjadi tahfiz atau penghafal Al-Quran. Rumah Laskar Langit ini terletak di Jalan Rawa Bebek, Penjaringan, Jakarta Utara. Bangunan ini berdiri pada tahun 2013 oleh Bapak Darmedi selaku pendiri yayasan yang awalnya hanya memiliki 2 murid saja. Namun, kini sudah memiliki lebih dari 50 murid. Di samping itu, kini Pak Darmedi memiliki relawan serta donatur yang siap untuk membantu kegiatan anak-anak tahfiz setiap malam untuk menimba ilmu bersama-sama, dengan tidak dipungut biaya sedikit pun alias gratis. Untuk kegiatan pada malam hari di Rumah Laskar Langit, biasanya dimulai dari pukul 7 sampai pukul 9 malam, dengan diisi setor hafalan Al-Quran, membaca surat pendek secara berkelompok, serta membaca Al-Quran secara bergantian dengan diiringi dan didampingi oleh ustadz dan relawan. Alia itu gimana sih? Kenapa bisa tertarik untuk menghafal Al-Quran? Boleh diceritain dulu? Pertama, waktu SD kelas 3 itu kan sering banget dengar murotal. Iya. Itu kan sebenarnya bagus banget kalau murotal. Kayak tertarik banget buat pengen bisa kayak gitu, terus pengen bisa hafal, jadi pengen juga kayak gitu. Nah, untuk Sobat Mika di rumah, jadi tak ragu lagi ya, yayasan ini sangat bermanfaat bagi anak-anak yang ingin mencari tahfiz Al-Quran. Karena para relawan setiap malam selalu memberi ilmu yang bermanfaat supaya ada hasil di kemudian hari. Dari Jakarta, Viva Tamara melaporkan. Sobat Mika, pastinya kalian masih belajar di rumah saja kan? Ada sejumlah kegiatan sederhana nih yang bisa dilakukan orang tua untuk melatih kemampuan motorik anak. Dalam kehidupan sehari-hari, keterampilan motorik juga akan membuat anak memiliki kemandirian. Itulah mengapa Sobat Mika, keterampilan motorik juga sangat perlu dilatih ketika masuk ke pendidikan jenjang usia dini atau bahkan sebelum itu.
Keterampilan motorik halus merupakan tindakan si kecil menggunakan otot-otot kecilnya, seperti otot di tangan dan di jari, untuk mengontrol benda berbagai bentuk dan ukuran. Misalnya dengan memegang benda kecil seperti mainan anak-anak yang berupa hewan atau bentuk lainnya. Di usia 2-3 tahun, kemampuan anak semakin bertambah. Anak juga semakin penasaran dengan hal-hal baru yang dilihatnya. Anda bisa memberikan berbagai jenis permainan untuk mendukung tumbuh kembang si kecil, seperti agar-agaran yang ada di dalamnya terdapat mainan bahan plastik agar aman untuk anak. Gimana sih cara ibu melatih motorik anak sambil belajar? Ya seperti ini caranya, biar bisa makan juga, biar dia mau nafsu makan, dan juga biar dia bisa mengenal warna, biar dia nggak usah main keluar. Jadi di dalam pun dia bisa senang, bisa bermain, bisa sambil makan, bisa sambil belajar, mengenal warna. Dia berbeda-beda sih, kadang ya ada agak tergantung moodnya saya aja. Kalau mau kasih dia makanan kayak topping seperti itu, ya kadang makan nasi, jadi sambil mengenal ini sayuran, ini warna apa, ini warna apa. Kalau untuk jika si kecil sedang mencoba menyelesaikan sesuatu secara sendiri, beri semangat dengan kata-kata positif dan tunjukkan kepadanya berbagai cara yang bisa ia lakukan untuk mencapai tujuan. Namun, biarkan ia menyelesaikannya sendiri, karena memberikan anak mainan edukasi sesuai dengan usianya penting untuk bantu mengasah kemampuan kognitif maupun motorik si kecil. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Supianur Rahma beserta tim pamit undur diri dan sampai jumpa.